Kompleks percandian Batujaya yang diperkirakan berasal dari abad ke-4 hingga ke-7 Masehi menjadikannya salah satu peninggalan bangunan candi tertua di Jawa. Berbeda dengan candi Hindu-Buddha di era Mataram kuno, candi ini dibangun dari lempengan bata merah yang dibakar. Candi ini merupakan warisan kerajaan Tarumanegara yang bercorak agama Buddha, karena candi Buddha tidak memiliki ruangan atau bilik di dalamnya. Situs yang terdapat di Dusun Sumurjaya, Desa Segaran, Kecamatan Batujaya diberi nama Segaran. Situs yang ditemukan di Dusun Genteng, Telaga Herang, Teluk Buyung, Kecamatan Pakisjaya diberi nama Telaga Jaya. Sebaran reruntuhan candi dan unur-unur tersebar di tengah lahan persawahan dan di bawah rumah penduduk. Berdasarkan inskripsi berisi ayat suci serta relief Buddha dan Bodhisattva pada material atau votif tablet terakota yang ditemukan di Kompleks Batujaya menunjukkan bahwa agama Buddha Mahayana telah berkembang di Tarumanegara. Kompleks candi tersebut merupakan candi tertua di Jawa yang mulai dibangun antara abad ke-6 dan ke-7 pada fase 1 dan berlanjut pada abad ke-8 hingga ke-10 pada fase 2. Dalam catatan perjalanannya, Ising pada abad ke-7 menyebutkan beberapa negara yang terletak di sebelah selatan, diantaranya Mohosin yang diduga terletak di Pulau Jawa. Holing kemungkinan terletak di Jawa Barat. Karena dari zaman yang sama ada berita yang menyebutkan nama Tolomo. Berita dari Cina lainnya yang berasal dari dinasti Zhou mengatakan pada tahun 528 hingga 535 datang utusan dari Tolomo yang terletak di bagian selatan. Dapat dipastikan yang disebut Tolomo adalah sebuah negara di Jawa Barat yang bernama Tarumanegara. Sejumlah temuan arkeologi dapat digunakan sebagai sumber data mengenai kerajaan Tarumanegara, yaitu ditemukannya arca Rajarsi yang menggambarkan Rajarsi sebagaimana disebutkan dalam prosesi tugu dan memperlihatkan sifat-sifat Wisnu Surya. Sedangkan Purnawarman sendiri dianggap sebagai penganut mazhab itu. Arca Wisnu Cibuaya I dan Arca Wisnu Cibuaya II yang memberikan contoh aliran seni di Jawa Barat. Ditemukan gerabah Buni di Karawang, Jawa Barat, dan ditemukan situs Batujaya di Karawang, Jawa Barat. Situs Candi Jiwa atau Unur Jiwa terletak di Desa Segaran, Kecamatan Batujaya. Unur adalah sebutan masyarakat sekitar untuk gundukan tanah yang di dalamnya terdapat bangunan candi. Candi Jiwa terbuat dari bata merah dengan dasar berbentuk persegi dengan ukuran 19 x 19 meter. Dengan tinggi seluruh bangunan 4,70 meter. Bangunan candi dalam agama Buddha tidak memiliki ruangan atau bilik, tetapi hanya digunakan untuk acara keagamaan atau peribadatan. Candi Jiwa tidak memiliki tangga dan pintu masuk, tetapi memperlihatkan sebuah jalan yang dibuat mengelilingi kaki candi. Karena itu, dapat dipastikan bahwa jalan yang mengelilingi bangunan candi tersebut adalah sebuah jalan atau patak untuk keperluan pradaksina. Pradaksina adalah proses ritual untuk mengelilingi suatu objek yang dianggap suci. Apakah itu gambar, candi atau orang suci, patung orang suci, makam orang suci, dan sebagainya. Orang mulai pradaksina dari timur atau daksina dengan objek berada di sebelah kanan badan, lalu bergerak ke arah selatan dan seterusnya searah berputar jarum jam. Sambil berjalan mengelilingi candi jiwa, biasanya orang-orang membaca doa berulang-ulang dengan tulus. Candi Jiwa memiliki struktur bagian atas yang menyerupai bunga teratai. Karena dalam arsitektur Buddha di Asia Tenggara, bunga teratai melambangkan kemurnian, pencerahan, dan kelahiran ilahi. Mengingat teratai tumbuh di lumpur, tetapi saat mekar terlihat indah dan cantik dari atas permukaan air.
Oleh karena itu, teratai dipilih sebagai gambaran perjalanan hidup manusia untuk mencapai nirwana di tengah dunia yang penuh penderitaan. Situs Unur di lempeng berukuran 100 x 100 meter dengan ketinggian rata-rata 0,5 meter. Di situs ini terdapat sebuah sumur kuno dan dua lempengan batu besar yang bentuknya hampir menyerupai segi limadan. Juga ditemukan pecahan gerabah, manik-manik, kat, tulang dan gigi hewan, dan sebuah pecahan gerabah. Situs Candi Pelandrongan. Candi ini memiliki 4 buah tangga yang terletak di keempat sisinya. Bagian kaki candi memiliki susunan pelipit yang terdiri dari pelipit rata, pelipit setengah lingkaran, dan pelipit bergerigi. Sementara susunan pelipat pada dinding bahan candi tidak ditemukan antara badan candi dan pagar langgan. Terdapat lantai terbuat dari hamparan bata yang dilapisi dengan beton stuko tebal sekitar 15 cm. Bagian atap candi sudah runtuh dan tidak diketahui bentuk namun dapat diduga bentuk stupa. Situs Batu Jaya di Karawang, Jawa Barat mempunyai korelasi yang kuat dengan kebudayaan Dvaravati di Thailand. Hal ini dibuktikan dengan kemiripan profil wajah pada arca dan penggunaan stuko sebagai pelapis untuk melindungi candi agar tidak mudah lapuk dan tahan dengan cuaca. Kesamaan ini menandakan bahwa Kerajaan Tarumanegara merupakan bagian dari jalur penyebaran agama Buddha gelombang awal di Asia Tenggara. Pembangunan monumen atau situs di lokasi ini tidak di alun-alun kota karena alun-alun kota biasanya dirancang sebagai ruang publik atau pusat pemerintahan. Membangun monumen atau situs suci keagamaan di lokasi tertentu menunjukkan fungsi ritual dan spiritual murni yang sakral. Inskripsi pada prasasti tugu mengenai pembangunan saluran irigasi mengisyaratkan bahwa masyarakat Tarumanegara merupakan komunitas yang hidup dengan bercocok tanam, kemungkinan dengan sistem sawah. Letak kompleks Percandian Batu Jaya yang berada pada das atau daerah aliran Sungai Citarum memungkinkan adanya persawahan yang memudahkan persediaan logistik bagi masyarakat pembangunan kompleks percandingan. Sementara letaknya yang dekat dengan garis pantai memungkinkan perdagangan dan komunikasi dengan kebudayaan luar Batu Jaya melalui jalur maritim. Situs Batu Jaya di Karawang, Jawa Barat berperan sebagai pusat keagamaan dan pelabuhan transit strategis Kerajaan Tarumanegara, menghubungkan Nusantara dengan jaringan perdagangan transasiatik. Situs Batu Jaya menjalankan fungsi penting yaitu sebagai gerbang perdagangan. Letaknya yang dekat dengan pantai utara Jawa dan aliran Sungai Citarum menjadikan kawasan ini berfungsi sebagai pelabuhan dan tempat kapal-kapal bersandar untuk berdagang dengan masyarakat lokal. Pelabuhan ini juga dijadikan tempat persinggahan saudagar dan penyebar agama Buddha.